Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Libra Sirang Valentin Ojak dengan NIM 22111070008 kelas S1TE 06A akan mempresentasikan sebuah materi terkait konfigurasi IP dan juga jaringan topologi star yang menjadi tugas individu saya untuk mata kuliah jaringan komputer di Postes Praktikum Jaringan Komputer ini. Langsung saja. Untuk materi itu saya sudah siapkan dalam bentuk slide di PowerPoint. Yang pertama tentang pengenalan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer adalah struktur yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur komunikasi yang memungkinkan pengiriman, dan pertukaran data antara pengguna. Model OSI. Yang pertama ada physical layer. Fisik dan sinyal. Lapisan fisik bertanggung jawab atas transmisi sinyal mentah antara perangkat dan berbagai medium komunikasi. Yang kedua itu ada perangkat kabel. Kabel serat optik, kabel tembaga, dan gelombang radio adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan data pada lapisan fisik. Yang kedua model OSI dengan lapisan data link layer. Fungsi utamanya itu lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman frame-frame data antara dua node terhubung dalam satu segmen-segmen jaringan. Framing dan flow control. Data dipecah menjadi frame dan kemudian ditransmisikan dengan kontrol aliran untuk menghindari kelebihan data. Terus ada error detection. Lapisan ini mendeteksi kesalahan dalam data antara dua perangkat. Berikutnya, untuk network layer, pengalamatan. Lapisan jaringan menentukan alamat jaringan sumber dan tujuan untuk paket data. Routing, proses pemilihan rute terbaik untuk mentransmisikan paket data dari node pengirim ke penerima. Yang ketiga ada fragmentation. Jika ukuran paket melebihi kapasitas media transmisi, lapisan jaringan memecahnya menjadi potongan yang lebih kecil. Berikutnya ada transport layer. Yang pertama, end-to-end communication. Lapisan transport bertanggung jawab atas pengiriman data dari sumber-sumber ke tujuan melalui segmen jaringan yang berbeda. Yang kedua, error recovery. Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data, lapisan ini memastikan bahwa data yang rusak dikoreksi atau dikirim kembali. Yang ketiga, ada sequencing, menjaga urutan paket data yang benar pada saat tiba di tujuan. Berikutnya ada session layer. Yang pertama, establishment, memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi antara aplikasi pada perangkat pengirim dan penerima. Yang kedua ada data exchange, menangani dialog data antara aplikasi, menyediakan duplikasi data, dan sinkronisasi. Yang ketiga ada termination, mengakhiri sesi setelah selesai pertukaran data jika terjadi kesalahan. Berikutnya ada presentation layer, data formatting, menyediakan penerjemahan dari format data yang digunakan oleh aplikasi ke format-format yang dapat ditransmisikan. Ada encryption atau description. Lapisan ini menangani enkripsi data untuk keamanan dan deskripsi di ujung penerima. Application layer. Protokol jaringan lapisan ini menentukan cara aplikasi dapat turut berpartisipasi dalam proses komunikasi jaringan. Berikutnya ada pengembangan aplikasi. Proses pengembangan aplikasi jaringan terjadi di lapisan ini seperti HTTP untuk web browsing. Berlanjut ke kabel atau media transmisi. Yang pertama ada kabel serat optik, itu cirinya itu fleksibilitas dan bandwidth tinggi. Ada kabel tembaga juga murah dan mudah dipasang. Terus ada gelombang radio, itu mendukung jarak jauh dan rentan interferensi atau gangguan. Kesimpulan dan poin penting di sini untuk bagian jaringan komputer ini, yang pertama itu responsibilitas yang jelas. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki tanggung jawab sendiri dalam menunjang komunikasi pada jaringan komputer. Kedua, pentingnya keselarasan. Sesuai dengan model OSI, kerjasama antara lapisan sangat penting untuk membentuk sistem komunikasi yang kuat dan andal. Yang ketiga, jaringan yang efisien, pemahaman
yang dalam tentang model OSI, membantu dalam desain dan pemeliharaan jaringan yang efisien dan efektif. Berikutnya ada tentang kabel sebagai media transmisi. Jadi kabel media transmisi adalah kabel yang digunakan untuk dari suatu tempat ke tempat lain dalam jaringan komputer. Kabel ini memungkinkan transmisi sinyal digital dan analog antar perangkat. Kabel media transmisi sangat umum dalam jaringan komputer. Adapun jenis-jenis kabel media transmisi, yang pertama kabel koaksial. Kabel koaksial itu digunakan untuk mentransmisikan sinyal radio, video, dan data dalam jaringan. Kabel ini terdiri dari inti tembaga di tengah, dilapisi oleh isolator, pelindung, dan lapisan luar. Terus ada kabel serat optik. Kabel serat optik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data. Kabel ini sangat cepat dan memiliki kapasitas transmisi yang tinggi. Ini digunakan dalam jaringan telekomunikasi dan internet. Ada juga kabel berpilin. Kabel ini terdiri dari dua helai kabel tembaga yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk analog dan digital. Kabel-kabel ini umum digunakan untuk keperluan jaringan komputer dan telepon. Ada juga kabel straight through, memiliki pengertian dan fungsi sebagai berikut. Kabel straight through merupakan kabel yang menghubungkan perangkat komputer switch secara langsung tanpa perubahan urutan pin. Fungsinya itu digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang memiliki fungsi berbeda seperti menghubungkan komputer ke switch atau router. Untuk cara membuat itu, kabel straight dapat dibuat dengan merangkai kabel tersebut sesuai koneksi yang telah ditetapkan. Kabel crossover. Definisinya itu, kabel crossover ini adalah kabel yang memiliki pin-pin dalam bentuk silang sehingga menghubungkan perangkat dengan fungsi yang sama secara langsung. Fungsi kabel crossover sendiri itu digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang memiliki fungsi serupa, misalnya menghubungkan dua komputer tanpa switch. Perbedaan dari kabel straight through dan crossover sendiri, itu yang pertama untuk kabel straight through, kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda. Terus untuk kabel crossover sendiri digunakan untuk menghubungkan perangkat atau jaringan yang memiliki fungsi yang serupa. Kapan kita menggunakan kabel straight through? Kabel straight through ini digunakan ketika menghubungkan komputer ke switch. Untuk menghubungkan komputer ke switch, kita menggunakan kabel straight through ataupun juga saat kita menghubungkan router ke switch. Nah, terus kapan kita menggunakan kabel crossover? Itu saat menghubung komputer. Ketika menghubungkan dua komputer tanpa perangkat tambahan, itu kita bisa menggunakan kabel dari crossover. Terus perangkat network dengan fungsi serupa untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan fungsi serupa seperti komputer ke komputer. Jadi kita bisa menggunakan kabel crossover. Cara membuat kabel straight through itu bahan dan alatnya sendiri itu kita menyiapkan kabel unit UTP, konektor RJ45, tang dan gunting serta kabel. Langkah-langkahnya itu bisa dibaca di sini. Itu mulai dari potong konektor RJ45, susun kabel sesuai dengan standar T568A atau T568B. Kemudian kita bisa pasang kabel ke dalam konektor menggunakan tang yang khusus untuk memasang kabel ini. Dan pastikan kabel terpasang dengan baik. Jika tidak baik, maka saat mencoba koneksinya itu akan error. Nah, ini biasanya ketika kita salah memposisikan kabel. Cara membuat kabel crossover itu yang langkah pertama sama seperti tadi juga, kita menyiapkan bahan berupa kabel UTP, konektor, tanduk gunting. Kurang lebih prosesnya juga sama seperti kabel straight through tadi, dapat dilihat juga dalam slide ini. Nah, untuk kesimpulan sendiri, kabel media transmisi memiliki peran vital dalam mentransmisikan data antar perangkat dalam jaringan komputer. Straight through versus crossover. Kedua jenis kabel ini memiliki tujuan dan fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan jaringan yang berbeda. Oke, baik, sekian presentasi sekilas terkait materi konfigurasi IP. Jadi ini merupakan poin-poin atau hal-hal yang berhubungan terkait dengan modul saya berupa konfigurasi IP. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi Cisco Packet Tracer.
kita kembali ke aplikasi Cisco Packet Tracker untuk eh, saya bisa tunjukkan eh, hasil kerja saya terkait materi konfigurasi IP sendiri. Ntar akan saya coba share screen. Oke, baik. Di sini bisa dilihat ini merupakan sebuah topologi jaringan star. Saya menggunakan sebuah topologi jaringan star yang sedikit mungkin lebih rumit dari sebelumnya yang saya pernah pelajari dalam praktikum. Di sini saya menggunakan 4 buah PC, maaf, 5 buah PC dengan sebuah switch sebagai perantaranya. Oke, di sini saya sudah memberi nama untuk tiap PC-nya, dimulai dari Andi, PC 1 Andi, PC 2 Budi, PC yang ketiga itu Chandra, PC yang keempat itu Dedi, terus PC yang kelima itu Edi. Oke, untuk langkah-langkahnya sendiri, saya mulai dari sini, item ini and device. Dari sini, terus kita masukkan PC pada bagian ini, kita masukkan sebanyak kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan 5 PC. Setelah saya masukkan, terus saya juga masukkan switch satu buah saja cukup. Setelah itu, untuk eh, menjalankan sebuah jaringan ini agar tiap perangkat bisa terhubung, saling terhubung, kita harus mengkonfigurasi IP address tiap PC-nya. Nah, caranya itu yang pertama, oh ya, saya lupa untuk menghubungkan ini kita juga menggunakan kabel. Di sini connection kabel yang kita gunakan itu adalah kabel straight through. Nah, kenapa kita pakai kabel straight through di sini? Karena kita ini akan menghubungkan dua perangkat yang berbeda, dalam hal ini komputer, 5 komputer ini ke switch, di mana switch ini yang akan menjadi perantaranya. Jadi dari komputer ini ke switch, saya menggunakan kabel straight through untuk kelima di sini. Gitu. Nah, setelah terhubung semua, komputer ini tidak bisa saling mengirim data karena belum ada alamatnya, sehingga tiap komputer ini, ada 5 komputer ini atau PC ini, harus memiliki alamat untuk berkirim data. Caranya itu kita melakukan pengalamatan IP address. Yang pertama, kita bisa klik mulai dari PC pertama, PC bernama Andi ini, kita cukup klik satu kali, klik kiri, lalu ketika muncul tampilan ini, nah, minta maaf di sini tidak bisa ditampilkannya. Ya, jadi ketika kita mengklik PC Andi itu akan muncul tampilan pertama, itu ada pilihannya physical, config, desktop, programming, atau attribute. Kita masuk ke desktop. Terus setelah dari desktop, kita memilih IP configuration. Nah, di IP configuration ini kita memilih yang bagian statis. Karena di situ ada dua pilihan. Yang pertama DHCP dengan statis. Untuk DHCP itu pengaturannya otomatis sehingga kita memakai statis. Nah, untuk IP address-nya sendiri kita menggunakan 3 blok yang sama di depan. Pertama itu untuk IP address kelas C 192.168.1.1. Nah, setelah itu untuk subnet mask-nya ini kita tidak perlu mengisinya, karena setelah mengisi IP address dan kemudian kita tekan enter, otomatis untuk nilai nomor dari subnet mask ini
akan masuk dengan sendirinya. Jadi untuk IP address untuk PC1 atau ANDI itu adalah 192.168.1.1. Setelah itu kita bisa close. Nah, kita berlanjut ke PC2 Budi. Pada PC2 ini sama rutenya juga, kita masuk ke desktop, ke IP configuration, menu statis. Untuk IP address-nya kita mengisi 3 blok depan yang sama. Jadi 3 blok yang depan ini harus sama ya untuk tiap IP address pada setiap PC. Alasannya apa? Ya jika berbeda maka tiap PC tidak akan bisa saling terhubung. Jadi kita menggunakan 3 blok depan yang sama kelas C, yaitu 192.168.1, terus dilanjutkan dengan satu angka terakhir ini bebas. Kita bisa mengisinya berapa, namun dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan angka 0 ataupun angka 1, karena angka 1 itu sudah digunakan pada eh, alamat IP pada PC sebelumnya. Jadi di sini agar lebih mudah, saya menggunakan penomoran angka 2 di akhir untuk IP address pada PC2. Berlanjut untuk PC3 juga sama, atau PC Chandra. Ini untuk IP configuration-nya di akhir kita cukup ganti dengan angka 3. Jadi urutannya teratur 192.168.1.3. Berikut juga untuk PC PTDD ini sama, IP configuration-nya 192.168.1.4. Setelah beres kita ke PC PTDD juga sama 192.168.1.5. Nah, ketika semua sudah saling terhubung, kita akan mencoba untuk mengetes eh, apa namanya, apakah tiap PC ini sudah dapat saling terhubung. Nah, itu kita bisa melakukan ping. Cara untuk melakukan ping itu kita bisa masuk ke salah satu PC. Nah, misal kita ingin menghubungkan melihat hubungan apakah PC Andi dan PC Dedi sudah saling terhubung. Kita lihat dulu di sini. Untuk PC Andi itu kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Nah, karena di DI ini 192.168.1.4, maka kita akan masuk ke Andi, terus kita pada menu masuk ke menu desktop lagi. Di menu desktop ini kita pakai menu yang namanya command prompt. Di sini kita akan masukkan pertama perintah pin, kita menulis pin, kemudian diikuti 3 blok depan yang sama untuk kelas C 192.168.1 titik angka terakhir untuk pemodelan pada EDI itu PC EDI itu 4. Nah, ini dilakukan pada PC1 ADI ya. Jadi kita masukkan uh, IP address-nya itu PC EDI. Kemudian setelah ini kita coba enter. Nah, ketika kita menjalankan enter, maka sini akan muncul replay from 192.68.1.4, terus diikuti dengan tanda TTL. Nah, ini menunjukkan bahwa IP PC dari PT Andi ini sudah terhubung dengan PC Dedi. Kita bisa lakukan juga yang lainnya dari PC Budi terhadap PC Edi, atau PC Budi terhadap PC Andi, atau PC Andi terhadap PC Budi, dan sebagainya. Kita coba untuk mencoba ping. Jika semuanya berhasil berarti artinya topologi jaring ini isinya itu sudah saling terhubung. Kita juga bisa mencoba dengan mengirim pesan dari Andi ke Chandra. Nah, di sini akan terlihat pada real time-nya ini successful, artinya benar kalau topologi jaring ini sudah berfungsi dan saling terhubung sehingga dapat berkirim data dari satu PC ke PC yang lain menggunakan perantara switch. Satu lagi ya, terlihat di sini di real time-nya itu successful ya. Berarti topologi jaringan yang saya buat ini berhasil gitu. Bisa dicoba teman-teman menggunakan Cisco Packet Tracker. Ini kita coba lagi. Chandra ke
semua. Berarti untuk konfigurasi IP address yang saya buat terhadap topologi star ini berjalan dengan baik. Yang penting bahwa kita harus mengingat eh, IP address dari kelima bit yang kita buat itu, kelima-limanya itu tiga blok depannya harus sama. Untuk agar apa? Agar tiap visi ini nantinya dapat saling terhubung seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam eh, video presentasi saya kali ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan memberikan sebuah kata-kata motivasi. Eh, Kata-kata motivasi itu adalah berbunyi demikian. Eh, Bunga itu, setiap bunga memiliki waktunya masing-masing untuk tumbuh dan mekar, walaupun mereka berada dalam satu ranting atau satu pohon yang sama. Sama seperti kita manusia, bahwa kita tidak boleh menjadikan hidup kita itu patokan dari hidup orang lain. Jadi kita tidak boleh menyamakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jika kita berproses lebih lambat dari orang lain, bukan berarti kita gagal, tetapi kita sudah mempunyai waktu dan proses sendiri untuk mencapai puncaknya nanti. Seperti itu. Berbanggalah pada dirimu, dengan apa yang sudah kamu capai, dengan proses yang kamu capai. Jangan berpadukan terhadap orang lain, karena pada hakikatnya itu kita, masing-masing kita mempunyai waktunya sendiri untuk kapan kita bisa mencapai puncak dari perjalanan kita masing-masing. Sekian dari saya. Atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih.